warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas Manajemen 22B. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang value time of money. Yuk disimak videonya. Apa sih value time of money? Value time of money atau disebut juga nilai waktu uang adalah konsep keuangan yang menyatakan bahwa sejumlah uang saat ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Karena potensi penghasilan yang dapat diperoleh di antara keduanya. Prinsip nilai waktu uang berarti bahwa uang hanya dapat tumbuh melalui investasi, sehingga investasi yang tertunda adalah kesempatan yang hilang. Formula untuk menghitung nilai waktu uang mempertimbangkan jumlah uang, nilai masa depan, jumlah yang dapat diperoleh, dan jangka waktu. Untuk tabungan, jumlah periode penggabungan adalah penentu penting juga. Inflasi juga memiliki dampak negatif. Tujuan nilai waktu uang atau VTM adalah untuk membantu memahami bahwa nilai uang akan berubah dari waktu ke waktu dan bahwa uang yang Anda miliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Konsep ini membantu memahami bagaimana nilai uang dapat tumbuh melalui investasi dan bagaimana investasi yang tertunda adalah kesempatan yang hilang. Dalam hal ini, formula untuk menghitung nilai waktu uang mempertimbangkan jumlah uang, nilai masa depan, jumlah yang dapat diperoleh, dan jangka waktu. Jumlah periode penggabungan adalah penentuan penting juga. Inflasi memiliki dampak negatif pada nilai waktu uang. Jenis-jenis value time of money. Yang pertama, nilai sekarang atau present value. Jumlah uang yang harus Anda investasikan saat ini untuk mencapai jumlah tertentu di masa depan. Keterangannya, PV present value atau nilai uang sekarang. N jangka waktu. FV future value atau nilai uang di masa depan di tahun ke N. Dan I interest atau suku bunga. Yang kedua, nilai masa depan. Jumlah uang yang akan Anda miliki di masa depan jika Anda berinvestasi sekarang. Keterangan FV future value atau nilai uang di masa depan. N jangka waktu. PV present value atau nilai uang sekarang. Dan I interest atau suku bunga. Yang ketiga, anuitas atau annuity. Serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dalam jumlah tetap selama periode waktu tertentu. Keterangannya PMT, payment atau pembayaran, N jangka waktu, dan I interest atau suku bunga. Namun dalam value time of money juga mempunyai beberapa resiko. Yang pertama, resiko inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi nilai waktu uang dengan mengurangi daya beli uang di masa depan. Yang kedua, resiko investasi. Investasi selalu memiliki resiko dan tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapatkan pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga, resiko suku bunga. Suku bunga dapat berubah seiring waktu dan perubahan ini dapat mempengaruhi nilai waktu uang. Dan yang keempat, resiko likuiditas. Jika Anda menginvestasikan uang Anda dalam bentuk aset yang tidak likuid, seperti real estate, Anda mungkin tidak dapat mengakses uang tersebut dengan mudah jika Anda membutuhkannya. Jenis-jenis investasi yang dapat mempengaruhi nilai waktu uang.
Yang pertama, deposito. Investasi deposito adalah investasi jangka pendek yang relatif aman dan mudah dilakukan. Deposito biasanya menawarkan suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Dan bunga yang dihasilkan dapat membantu meningkatkan nilai waktu uang. Yang kedua, saham. Investasi saham adalah investasi jangka panjang yang melibatkan pembelian saham perusahaan. Nilai saham dapat naik atau turun seiring waktu. Dan kinerja saham dapat juga mempengaruhi nilai waktu uang. Yang ketiga, obligasi. Investasi obligasi melibatkan pembelian obligasi perusahaan atau pemerintah. Obligasi biasanya menawarkan suku bunga tetap dan bunga yang dihasilkan dapat membantu meningkatkan nilai waktu uang. Yang keempat, reksadana. Investasi reksadana melibatkan pembelian unit penyertaan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang lainnya. Nilai reksadana dapat naik atau turun seiringnya waktu. Dan kinerja reksadana dapat mempengaruhi nilai waktu uang. Yang kelima, properti. Investasi properti melibatkan pembelian properti seperti rumah atau apartemen untuk disewakan atau juga dijual di masa depan. Properti dapat menghasilkan pendapatan sewa atau keuntungan modal, dan pendapatan tersebut dapat membantu meningkatkan nilai waktu uang. Mengapa sih konsep time value of money penting dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi? Karena konsep time value of money sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi karena memungkinkan kita untuk memperkirakan nilai uang di masa depan dan membandingkannya dengan nilai uang saat ini. Dalam investasi, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, resiko, dan potensi pengembalian investasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengalokasikan dana kita. TVM membantu kita untuk memperkirakan nilai uang di masa depan dan menghitung nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Dengan demikian, TVM membantu kita dalam mengevaluasi investasi jangka panjang dan menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak sebagai contoh. Sebagai contohnya, jika kamu ingin membeli mobil baru senilai 200 juta dalam waktu 2 tahun ke depan, kamu harus mempertimbangkan nilai uang di masa depan dan menghitung berapa banyak uang yang harus disimpan saat ini untuk mencapai tujuan tersebut dengan asumsi tingkat bunga tahunan sebesar 10%. Contoh penerapan konsep TVM dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menabung. Dengan menggunakan rumus TVM, kamu bisa memprediksi berapa uang yang akan kamu hasilkan jika kamu rutin menabung. Misalnya, setiap bulan 500.000 dan kamu berencana ingin menabung dalam kurun waktu 5 tahun. Yang kedua, pinjaman uang. Pinjaman uang juga menggunakan konsep rumus dari value of money. Dalam hal ini, kamu harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti suku bunga, tenor, dan biaya administrasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengambil pinjaman. 3. Investasi. Rumus TVM juga dapat diterapkan pada investasi jangka panjang. Dalam hal ini, kamu dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, resiko, dan potensi pengembalian investasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengalokasikan dana kamu. Yang keempat, persiapan dana pendidikan anak. Misalnya, kamu memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar 500 juta pada 3 tahun mendatang untuk keperluan sekolah putra atau putri kamu. Dalam hal ini, kamu dapat menggunakan rumus TVM untuk menghitung berapa banyak uang yang harus disimpan saat ini untuk mencapai tujuan tersebut dengan asumsi tingkat bunga tahunan sebesar 10%.
Kelebihan dari TVM yang pertama, memungkinkan kita untuk memperkirakan nilai uang di masa depan dan membandingkannya dengan nilai uang saat ini. Kedua, dalam investasi kita harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, resiko, dan potensi pengembalian investasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengalokasikan dana kita. Dalam hal ini, TVM membantu kita untuk memperkirakan nilai uang di masa depan dan menghitung nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Dengan demikian, TVM membantu kita dalam mengevaluasi investasi jangka panjang dan menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi value time of money. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, nama budaya, salam kebajikan.